Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tentunya luar biasa dan bersemangat, amin. Mari saudara, saat hari ini kita mau ibadah kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana Engkau senantiasa ada buat setiap kami Bapa. Kami boleh melewati hari-hari kami Tuhan dengan tuntunan dan kasih yang dari Engkau. Kami boleh melewati sukacita yang Kau berikan buat setiap kami. Kau yang memberi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Engkau. Kau Allah yang luar biasa, yang dahsyat, karena tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Saat hari ini Bapa, kami mau Tuhan mulai ibadah kami. Mari Roh Kudus tuntun sertai setiap kami. Biarlah ibadah kami Tuhan saat hari ini, pujian kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Setiap hati kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai Tuhan ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Seluruhnya kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tutup bungkus siap kami, tutup bungkus siap hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap Tuhan menyukakan hati-Mu lewat pujian kami. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami mau Tuhan. Segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau segalanya bagiku. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada lebih dekat Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan lebih sungguh lagi, Abba Bapa.
sumber pengharapan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami rindu mendengarkan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar hamba-Mu sampaikan Tuhan buat setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus, pengurapan lebih Tuhan turun atas hidup hamba-Mu. Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yosua Budi yang sebentar berdiri menyampaikan isi hati-Mu. Mari Roh Kudus, Kau sendiri yang ambil alih, Kau sendiri yang berbicara lewat setiap kami Tuhan. Pengurapan-Mu mengalir atas hidup hamba-Mu, sehingga firman yang keluar itu berasal dari Engkau, boleh menguatkan, mengubahkan setiap kami, mendidik, mengajar setiap kami, sehingga setiap kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan hikmat yang sama, pengertian yang sama buat setiap kami, tanah hati yang baik buat setiap kami, setiap kami boleh menerima taburan benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, jalannya firman Tuhan saat hari ini dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tutup bungkus siap kami Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu, jadi dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam sejahtera, salam sukacita, dan salam sehat buat kalian semua, para hadirin jemaat Allah yang saya kasih, dimanapun saudara berada hari ini, yang sudah bergabung di dalam ibadah online. Dari tempat ini saya mengucapkan shalom semuanya. Ya, bagaimana saudara sehat, saudara tetap sukacita, saudara tetap kuat di dalam doa Tuhan, itu yang menjadi doa saya. Hari ini tema khotbah saya yang saya akan sampaikan ya kepada saudara yaitu buat aku selalu berkenan. Tema khotbahnya buat aku selalu berkenan. Jadi ya khotbah ini saya sampaikan dengan tujuan supaya saudara dan saya diingatkan kembali tentang perkenanan Tuhan yang begitu dahsyat luar biasa bagi saudara dan saya. Sebab mengapa saudara? Sebab semestinya manusia ini binasa, tetapi oleh karena kasih Allah, oleh karena cinta Allah, oleh karena anugerahnya yang begitu besar, oleh karena perkenanannya, maka kita ini memperoleh kesempatan. Betul? Nah, jadi itu sebabnya ya kita harus menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang cerdas, apalagi tanda-tanda zaman di hari-hari ini sudah bermunculan. Terjadi bencana, terjadi ya wabah, pandemi dan lain sebagainya, goncangan-goncangan di bumi ini dari berbagai ya hal terjadi. Kita harus cerdas, yang artinya apa? Yang artinya Tuhan itu segera datang. Dan kalau Tuhan itu segera datang, apa yang menjadi persiapan gereja-gereja Tuhan? Apa yang menjadi persiapan hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan? Yang artinya saudara, kita harus berjuang untuk menjadi pribadi yang selalu berkenan. Itu jauh lebih penting. Itu sebabnya hari ini bagaimana sekarang ya kita menjadi pribadi yang selalu berkenan. Nah, saudara bisa buka Alkitab saudara nanti di rumah, saudara bisa baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13 ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Jadi untuk menjadi pribadi yang selalu berkenan, ini adalah poin yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita tidak boleh mengabaikan. Itu sebabnya ya pada waktu saya berdoa, saya minta kepada Tuhan. Tuhan taruh di dalam hati saya supaya tema khotbah yang disampaikan hari ini yaitu apa? Buat aku selalu berkenan. Sebab apa? Ada kisah di dalam Alkitab seorang tokoh yang bernama Saul. Semua katakan Saul. Saul adalah orang yang dipilih Tuhan. Orang yang menjadi mendapat kesempatan menjadi orang nomor 1.
Saul dipilih, diurapi, mendapat anugerah, mendapat kesempatan, mendapatkan kemurahan. Dia menjadi orang nomor 1, diangkat menjadi raja oleh Tuhan, menjadi raja Israel, orang Israel. Raja pertama saudara, orang yang berkuasa. Tetapi fakta Alkitab mencatat, raja ini akhirnya ditolak dan ditinggal oleh Tuhan. Nah, ini satu pembelajaran yang sangat penting. Tuhan sendiri yang sudah pilih, Tuhan sendiri yang sudah memberikan perkenanan, Tuhan memberikan kemurahan dan anugerah. Tetapi kenyataannya Saul ini ditolak saudara. Wow, ini sangat penting perlu kita renungkan. Berbicara tentang Saul itu juga bisa digambarkan dengan pribadi kita. Ternyata bagaimana saudara? Mengapa Saul ini sampai ditinggal dan ditolak oleh Tuhan? Padahal Tuhan sendiri yang memilih. Padahal Tuhan sendiri sudah memberikan kemurahan. Padahal Tuhan sendiri sudah memberikan perkenanannya dan anugerah yang sangat hebat kepada Saul. Tetapi fakta Alkitab katakan, aku sudah menolak dia menjadi raja. Sebab apa saudara? Ternyata kalau saudara teliti di dalam Alkitab, nanti baca sendiri di dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Pada waktu Tuhan itu merasa menyesal untuk memilih Saul ini tadi. Ya, dikatakan pada waktu Saul ini sudah diangkat menjadi raja. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Samuel. Berkata Tuhan ini kepada Samuel. Samuel, engkau harus datang kepada Saul yang sudah aku angkat menjadi raja. Supaya dia itu menumpas orang-orang Amalek. Sebab orang-orang Amalek ini telah melukai hatiku. Pada waktu aku membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah perbudakan, yaitu dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Orang-orang Amalek ini menghalang-halangi aku. Itu sebabnya Saul yang sudah aku angkat menjadi raja, Saul yang sudah aku urapi, yang sudah aku pilih, yang sudah aku curahkan kemurahanku, suruh dia untuk menumpas bangsa ini. Ya, bunuh baik laki-laki maupun perempuan dikatakan, baik kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, kambing, domba, lembu, sapi, unta, keledai, seluruh ternaknya, tumpas semuanya. Wah, kelihatannya sadis gitu ya saudara. Tetapi itu pesan Tuhan, perintah Tuhan. Hanya apa saudara? Setelah Saul ini mendengar perintah Tuhan ini, dilakukan saudara oleh Saul ini. Ya, diperangi bangsa Amalek dan orang Israel pada waktu itu dipimpin oleh Saul ini mengalami kemenangan saudara. Tetapi raja orang Amalek yang bernama Agag dikatakan tidak dibunuh. Dan kemudian lembu domba yang tambun ya tidak dibantai, tidak ditumpas, tetapi dipakai untuk kepentingan sendiri. Sehingga kalau saudara lihat di dalam ayat-ayat yang berikutnya saudara pelajari, ya Tuhan itu menyesal. Mengapa aku memilih dia menjadi seorang raja? Dan kemudian Tuhan memberikan pesan kepada Samuel ini tadi supaya Samuel datang di rumah Isai untuk mengurapi raja yang baru bagi Tuhan. Nah, jadi dari ayat ini yang artinya apa saudara? Yang saya dapatkan untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan, yang artinya berarti kehidupan kekristenan kita ini harus semakin serius. Semua katakan kehidupan kekristenan saya harus semakin serius. Terutama dalam hal apa? Mengutamakan Tuhan. Itu penting. Jadi bagi orang-orang yang telah mendapat kemurahan, bagi orang-orang yang mendapat perkenanan, bagi orang-orang yang mendapat anugerah Tuhan yang begitu dahsyat luar biasa. Kehidupan kekristenan kita ini tidak boleh asal-asalan. Harus semakin serius. Itu saudara. Terutama dalam hal mengutamakan Tuhan. Sebab apa? Kalau kita sudah tidak serius lagi. Kalau kita itu sudah tidak mengutamakan Tuhan. Kita mementingkan diri pribadi kita. Maka apa yang terjadi?
Tuhan akan meninggalkan kita dan Tuhan akan berjalan dengan orang lain. Betul enggak? Berbicara tentang rencananya, berbicara tentang apalagi kemurahannya, berbicara tentang anugerahnya yang hebat, yang luar biasa, berbicara tentang kesempatannya yang luar biasa dan perkenanannya ini tadi bisa rusak dan bisa berubah. Oleh karena apa? Oleh karena kalau kita tidak serius. Itu saudara. Kalau kita tidak serius, Tuhan akan berjalan dengan orang lain. Dan bahkan berbicara tentang kesempatan. Berbicara apa yang ada pada kita. Bisa beralih kepada orang lain. Dan kita akan kehilangan segala-galanya. Wow. Hari-hari ini banyak orang Kristen tidak sadar. Mereka kurang serius. Mereka tidak mengerti bahwa perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, itu sebetulnya harus dijaga sungguh-sungguh saudara. Tidak boleh diabaikan begitu saja. Amin saudara. Mereka tidak mengerti, mereka tidak sadar, mereka merasa bahwa perkenanan Tuhan tetap sekali untuk selamanya. Mereka merasa kalau aku sudah dipilih, ya sudah sekali dipilih aku tetap dipilih. Kalau sudah aku memberikan persembahan yang terbaik, ya sudah. Pasti itu akan membawa kebaikan untuk hidupku buat selama-lamanya. Apa ya begitu saudara? Enggak saudara. Lihat. Pada waktu Saul ini dipilih Tuhan. Pada waktu Saul ini mendapat perkenanan. Ada pesan-pesan yang harus ditumpas. Ada pesan-pesan yang harus ditanggalkan. Yang Tuhan katakan. Yaitu apa? Amalek. Siapa Amalek ini? Berbicara Amalek itu kemalasan. Dan saya sangat percayalah. Setiap orang Kristen pasti mempunyai kemalasan. Betul nggak saudara? Nah kemalasan itu harus kita tumpas katakan. Keegoisan kita, kecuekan kita, apalagi ya kebodohan kita, ketidakmengertian kita, kesombongan kita, keraguan-raguan kita, keminderan kita, apalagi saudara. Kita itu malu, kita itu dicekam oleh rasa takut terus. Nah, itu Amalek saudara. Itu harus ditumpas kebingungan kita. Apalagi hari-hari ini saudara. Di negeri kita juga diguncang saudara. Ada banyak orang-orang tidak takut lagi kepada Tuhan. Tapi takut dengan masa depannya. Dia tidak gentar lagi kepada Tuhan. Tetapi dia gentar dengan persoalan-persoalan hidupnya. Bisa tidak hal itu terjadi? Dan kalau itu terjadi saya mau katakan. Itu sangat berbahaya. Sebab Alkitab katakan apa yang engkau takutkan. Itu yang akan mendatangi engkau. Dan apa yang engkau cemaskan. Itu yang akan menimpa hidupmu. Wow. Ngeri saudara. Jadi itu sebabnya. Mari hari ini engkau sebagai orang Kristen. Engkau menangkap kebenaran firman ini. Kita harus memang hidup harus sungguh-sungguh serius. Untuk apa? Untuk mengejar perkenanan Tuhan. Dengan cara apa? Hari-hari yang kita lalui. Mari kita belajar mengutamakan Tuhan. Belajar bangun pagi. Belajar disiplin baca firman Tuhan. Belajar memuji. Belajar untuk saat teduh. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar apalagi puasa untuk kalahkan daging. Itu hal-hal yang urgent. Yang harus dilakukan. Sebab apa? Kita harus sadar, kita harus mengerti. Saudara, perkenanan Tuhan ini tadi jangan diabaikan begitu saja. Doa-doa kita harus kita panjatkan. Buat Tuhan, aku selalu berkenan kepadamu. Itu saudara yang harus kita panjatkan ini saudara. Bukan urusan soal makan, minum dan lain sebagainya. Bukan sekedar sampai di situ. Amin. Ya, serius dalam hal mengutamakan Tuhan. Ya, itu artinya apa? Semakin melekat pada Yesus. Semua katakan, aku harus semakin melekat pada Yesus. Iya, seperti dikatakan kitab Yohanes. Yesus pokok kita caranya. Karena ada tahu pujiannya, pujian anak-anak sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Kan begitu. Nah, sama hari ini Tuhan mengingatkan kita.
Orang yang serius terutama untuk mengutamakan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh hidupnya melekat. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya intim. Seperti carang yang melekat kepada pokok. Jadi kalau carang ini melekat kepada pokok, pasti berbuah. Pasti dia akan mudah untuk nurut terus. Amin. Itu saudara. Tetapi kalau dia tidak nempel saudara, apa yang terjadi? Kering saudara. Dia akan dipungut, dia akan dibakar. Nah, Tuhan ingatkan, engkau sebagai anak-anak Tuhan, hari ini, engkau harus berjuang di dalam kehidupanmu. Bukan soal-soal kehidupan saja yang sementara di muka bumi ini tadi. Tetapi kejarlah perkenanan Tuhan. Itu saudara, buat aku selalu berkenan. Yang artinya apa? Kalau ada orang yang sudah tidak mengutamakan Tuhan, yang mana itu ya anggota keluarga kita, orang-orang yang kita kasih ada di sekitar kita, kita harus memberitahu. Sebab Alkitab katakan, terkutuklah orang yang lalai melakukan pekerjaan Tuhan. Nah itu sebabnya kalau ada orang yang tidak melayani lagi saudara, kita harus memberitahu, ayo kamu melayani lagi, kamu dibutuhkan Tuhan. Gitu saudara, kita harus rangkul kembali, kita harus kasih kesempatan dia. Nah terutama bagi orang yang tadinya undur tidak melayani, kalau dia ajak ya ojo jual mahal. Amin. Sebab apa? Yang butuh itu Tuhan, bukan pribadi saya. Siap? Hidup Kristen yang pertama harus semakin serius, terutama untuk mengutamakan Tuhan. Bagian yang kedua, saya akan bacakan di dalam kitab Samuel, 1 Samuel 16 ayat 2-3. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku, firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. 3. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Nah perhatikan saya. Saat Samuel ini diutus oleh Tuhan, sebab Saul sudah tidak berkenan dan ditolak oleh Tuhan, ditinggalkan oleh Tuhan, Samuel dipanggil untuk datang ke rumah Isai, mengajak Isai ini tadi keluarganya, dan Tuhan akan mengurapi daripada salah satu anak daripada Isai ini sebagai pengganti Raja Saul. Nah, pada waktu Samuel ini diperintahkan untuk mengambil tanduk yang berisi minyak untuk mengurapi ya seorang calon raja baru, saudara, muncul perasaan takut, saudara. Tapi Tuhan juga tahu dengan kemanusiaan Samuel yang adalah nabi saat itu dicekam perasaan takut. Kalau perasaan takut itu tidak segera dihalangi, tidak segera ditanggalkan, itu akan merusak rencana Tuhan. Betul tidak saudara? Sehingga Tuhan dengan hikmatnya memberitahu kepada Samuel, Samuel, engkau tidak perlu takut. Ya, aku sudah mempunyai hikmat. Apa yang harus engkau kerjakan? Apa yang harus engkau lakukan? Engkau harus mengambil tanduk tabung yang berisi minyak. Engkau harus mengurapi dari salah satu seorang anak daripada Isai. Ya, caranya bagaimana Tuhan? Kata Samuel. Ya, bilang aja kepada Saul, aku akan memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Bawa lembu, ya, dan undang keluarga Isai. Saul pun harus hadir. Dan nanti di situ aku akan memberikan ya cara-caranya. Apa yang harus engkau kerjakan. Apa yang harus engkau lakukan. Jadi yang artinya apa saudara dari kisah ini saudara. Bagian yang kedua yang saya dapatkan. Ya, supaya kita itu selalu mendapat perkenanan Tuhan. Yang artinya apa? Hidup kekristenan kita harus bisa fleksibel dan peka terhadap tuntunan Tuhan. Nah, itu penting saudara. Yang artinya apa? Kita tidak boleh kaku. Sekalipun perintah Tuhan itu terkadang
ya tidak bisa kita mengerti, tidak bisa kita pahami. Dan memang perintah Tuhan itu terkadang aneh-aneh dan sangat sulit. Betul enggak saudara? Untuk dicerna dengan pikiran kita ini tadi. Yang artinya apa? Supaya kita berkenan belajar kepada Nabi Samuel. Pada waktu Samuel ini dicekam rasa takut, Tuhan memberikan solusi dan Samuel melangkah. Tuhan memberi solusi apa? Supaya fleksibel. Supaya fleksibel, saudara. Kehidupan kekristenan kita harus fleksibel, saudara. Kita harus fleksibel dan apa? Harus peka terhadap tuntunan Tuhan. Bukan cuma fleksibel saja, saudara. Bukan sekedar cuma itu. Jadi sebagai hamba Tuhan, kita harus berfokus kepada hal-hal yang rohani. Amin, itu penting. Harus mengutamakan yang rohani, bukan yang jasmani, bukan yang lahiriah. Setuju? Ya, harus memperhatikan apa lagi? Harus memperhatikan kehendak Tuhan. Kalau memang itu kehendak Tuhan, ya kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Jangan sampai kita itu membela orang yang berontak kepada Tuhan. Kan begitu saudara. Jadi memang tidak gampang. Jadi di level ini supaya kita itu bisa fleksibel dan peka terhadap tuntunan Tuhan. Artinya kita harus mempunyai kedekatan dan tanya terus kepada Roh Kudus. Itu saudara. Ya, sekali lagi saya ulang. Yang namanya bisa fleksibel dan peka pada tuntunan Tuhan ini tadi itu butuh terus ya butuh tanya terus kepada Roh Kudus. Itu saudara. Sebab ada ayat firman Tuhan dikatakan ya Tuhan itu kalau ada orang yang setia Tuhan akan berlaku setia. Kalau orang itu tidak bercela, Tuhan juga berlaku tidak bercela. Kalau orang itu suci, Tuhan juga berlaku suci. Tetapi kalau orang itu ya bengkok hatinya, Tuhan juga berbelat-belit. Dikatakan di dalam Alkitab seperti itu, saudara. Saya akan bacakan, saudara perhatikan. Mazmur 18 ayat 26 sampai dengan 27. Ayat 26, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ayat 27, terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Nah, jelas dari ayat ini, terhadap orang yang bengkok hatinya. Ya, Tuhan ingatkan, ya sudah engkau belat-belit, tidak masalah. Itu loh saudara. Bahkan dikatakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 16, ya. Sampai Tuhan itu katakan, jangan engkau hidup sebagai orang Kristen itu terlalu saleh. Jangan engkau itu hidup sebagai orang Kristen itu terlalu berhikmat. Sampai Tuhan bilang gitu. Yang artinya apa? Engkau harus bisa fleksibel. Sebab engkau ini seperti domba diutus di tengah-tengah serigala. Amin. Itu saudara. Tuhan ingatkan itu saudara. Sehingga ditulis di dalam ayat ini Pengkhotbah 7 ayat 16. Saya membaca, saudara perhatikan. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Tuh, aneh toh. Kita orang Kristen dianjuri, Alkitab yang menganjurkan. Jangan terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa? Dikatakan ayat berikutnya. Engkau akan membinasakan dirimu sendiri. Yang artinya kalau hal-hal di dalam kehidupan ini berkaitan dengan nyawa kita. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kuncinya itu saudara, fleksibel itu saudara. Jangan terlalu saleh, jangan terlalu berhikmat, jangan engkau membinasakan dirimu sendiri. Jadi kesimpulan, kehidupan yang bisa fleksibel dan ya peka pada tuntunan Tuhan memang tidak boleh kaku saudara. Ya, percaya sepenuhnya pada tuntunan Tuhan sebab Tuhan Maha Bisa. Semua katakan Tuhan Maha Bisa. Saudara percaya Tuhan Maha Bisa? Jadi kalau saudara menghadapi hal-hal, saudara harus mengadakan pilihan ini dan itu. Saya mau katakan tidak usah bingung. Ya sudah, kita perlu apa? Tanya terus pada Roh Kudus bagaimana.
nanti akan diberi hikmat. Ukurannya apa? Damai sejahtera di dalam hati. Dan pada waktu hatimu damai sejahtera, ya sudah lakukan. Ya mungkin itu tidak cocok dengan pandangan umum, mungkin. Tetapi kalau itu tuntunan roh, ya saya percaya pasti tepat dan benar. Ya, cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, sebab Alkitab katakan bahwa kita itu digambarkan seperti domba diutus di tengah-tengah serigala. Yang artinya hari-hari ini berbicara tentang iblis ingin menghancurkan gerejanya, ingin menggagalkan hamba-hamba Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan kalau bisa jangan mengalami keberhasilan. Betul? Nah, itu sebabnya engkau sebagai anak-anak Tuhan saya mau katakan, engkau harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati supaya tidak hancur. Dengan kata lain, harus bisa fleksibel dan peka pada tuntunan Tuhan. Itu yang membuat kita itu terus berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi saudara kesimpulan bisa fleksibel, peka pada tuntunan Tuhan. Tetap tidak kompromi dengan dosa. Semua katakan tetap tidak kompromi dengan dosa. Iya saudara, yang artinya fleksibel, peka terhadap tuntunan Tuhan. Itu bukan berarti kita itu melanggar firman, enggak. Kita tetap harus mengikuti firman, kita harus mengikuti pimpinan roh Tuhan. Ukurannya damai sejahtera, itu yang perlu kita kerjakan. Di dalam pelayanan Paulus juga sama. Paulus kepada pribadinya, ya, sekalipun aku bebas dengan semua orang dikatakan Paulus, ya, tetapi aku menjadikan diriku ini hamba. Aku fleksibel, aku bukan bos. Dikatakan begitu, aku menjadi hamba. Dengan tujuan apa? Supaya aku memenangkan banyak jiwa-jiwa terhadap orang-orang Yahudi. Aku menyesuaikan diriku. Aku bisa menjadi orang seperti orang Yahudi. Dikatakan gitu saudara. Kepada orang-orang yang hidup ya dengan hukum Taurat. Aku juga menyesuaikan diri. Aku hidup dengan mereka. Menyesuaikan dengan mereka. Supaya aku dapat memenangkan mereka. Kepada orang-orang yang tidak berpegang kepada hukum Taurat. Aku pun juga sama. Aku menyesuaikan diri dengan tujuan supaya aku menyelamatkan mereka daripada maut. Supaya mereka tidak binasa. Terhadap orang yang sedih, terhadap orang yang susah. Aku juga menyesuaikan diri. Ditulis saudara di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 22. Ditulis saudara. Saya akan bacakan, saudara perhatikan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. 20, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21, bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. 22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadikan segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Amin. Saudara ingin selalu berkenan di hadapan Tuhan? Bagian yang pertama tadi bagaimana? Kita harus serius, hidup semakin serius. Terutama untuk mengutamakan Tuhan. Yang kedua apa saudara? Hidup harus bisa apa saudara? Harus bisa fleksibel. Ya, dan peka terhadap tuntunannya. Amin. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Saya membaca, perhatikan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah,
Yang berikutnya kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud. Dari Saul tadi pengalaman Saul ditolak sebab Saul itu tidak serius dalam hal mengutamakan Tuhan. Yang kedua kita belajar dari Nabi Samuel. Pada waktu Samuel ini diutus muncul perasaan takut, tetapi Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa supaya apa? Samuel berpura-pura, yang artinya hidup selalu berkenan, harus bisa apa? Harus bisa fleksibel dan peka terhadap tuntunan Tuhan. Dan yang ketiga kita belajar dari Daud, saudara. Ya, dari ayat ini banyak orang menafsirkan, ya Tuhan itu melihat hati. Yang dipilih Tuhan itu hati. Ada banyak orang menafsirkan ayat ini, ya bahwa fokusnya itu hati. Betul enggak, saudara? Saya juga sangat setuju. Tetapi saya mau katakan, saudara, kalau kita mau hidup selalu berkenan, hati saja. Saya mau katakan enggak cukup, saudara. Yang artinya apa? Ya, banyak hal. Wawasan kita juga penting. Apalagi iman kita juga penting. Pikiran kita juga penting. Apalagi saudara, komitmen kita juga penting. Ya, mental kita juga harus oke, kan gitu ya. Nah, ini penting sekali. Dan kalau saudara lihat, setelah Daud ini diurapi, dia tidak langsung loh jadi raja, saudara. Dia tidak langsung, saudara, diurapi langsung menjadi raja. Enggak, diproses berapa tahun? 13 tahun. Nah, demikian pula kalau saudara ingin berkenan di hadapan Tuhan, harus melalui proses Tuhan ini tadi. Harus berani, tidak cukup cuma hati. Yang namanya pikiran, komitmen, itu pun juga harus ya sungguh-sungguh mau dibentuk untuk menjadi sempurna. Amin. Hati kita perlu tidak disempurnakan. Ya, supaya menjadi hati yang bagaimana? Hati yang sungguh-sungguh percaya. Hati yang mudah mengampuni. Penting loh, saudara. Masa kita sebagai orang Kristen untuk mengampuni orang lain kok abot betul. Ya, hati yang suka melayani. Itu penting, saudara. Ya, hati yang apalagi, saudara. Ya, hati yang apalagi, saudara? Hati yang setia, hati yang taat, hati yang kuat, hati yang suka memberi, hati yang mudah bersyukur. Itu penting, saudara. Itu harus melalui apa? Proses dibentuk supaya jadi sempurna. Itu, saudara. Ya, hati kita pun penting diubahkan. Hati yang sungguh-sungguh melayani. Hati yang menyembah. Itu, saudara, kita tingkatkan. Pikiran kita juga sama. Pikiran-pikiran kita ini harus dibukakan. Sebab apa? Kalau pikiran kita itu tidak dibukakan, untuk selamanya kita tidak mengerti. Pada waktu kita tidak mengerti firman Tuhan, ya sudah, iman kita akan stagnasi. Macet, tidak bisa bertumbuh. Tetapi kalau iman kita itu pikiran kita ini dibuka oleh Tuhan, kita mengerti. Maka kalau kita mengerti firman Tuhan, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Iman kita akan bertumbuh. Pada waktu iman kita bertumbuh, apa yang Tuhan sediakan hari-hari ini untuk kita, mudah kita meraih. Dengan apa? Dengan iman. Itu, saudara, pikiran kita pun juga harus dibentuk, siap dibentuk, saudara. Itu sebabnya engkau sebagai anak-anak Tuhan, pikiran pun ojo mikir sing elek-elek. Nah, diisi pikiran ini yang baik-baik, yang artinya apa? Sekali engkau berpikir yang tidak baik terhadap seseorang, itu yang akan terjadi terhadap orang tersebut. Jangan, saudara, ya, kita harus belajar. Apalagi komitmen kita perlu enggak dibentuk, saudara, disempurnakan. Perlu, saudara, dilatih supaya kita menjadi orang-orang yang handal, supaya kita menjadi orang-orang yang tahan banting, saudara. Ya, komitmen kita di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam hidup pernikahan kita. Komitmen kita harus minta datang kepada Tuhan. Tuhan, perbarui komitmenku, Tuhan. Supaya aku boleh mengiring engkau menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang taat. Itu minta, saudara, kepada Tuhan. Itu, saudara.
Ya, supaya apa? Mendapat perkenanan. Ya, wawasan kita juga sama. Kalau kita lihat kehidupan Daud pun juga menghadapi berbagai liku-liku di dalam kehidupannya. Pada waktu dia mengembalakan kambing domba, pada waktu domba kambingnya ini diterkam oleh singa, diancam oleh beruang, Daud maju menghadapi dengan tangan kosong. Betul tidak saudara? Pada waktu Daud diutus oleh orang tuanya memberikan bekal makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang. Saat itu melihat orang Filistin yang menantang barisan tentara Allah yang hidup, yaitu orang Israel. Wah, Daud marah, saudara, tidak terima. Dia maju di medan perang. Dia menghadapi Goliat dengan apa, saudara? Bukan dengan tombak, pedang, dan lembing, saudara. Bukan cuma dengan itu, tetapi yang paling penting dihadapi dengan apa? Nama Yesus. Amin. Luar biasa, saudara. Kalau saudara lihat di dalam kehidupan Tuhan, Daud ini di dalam kehidupannya menghadapi proses problem, menghadapi hal-hal yang sangat berat dan sangat menyakitkan, saudara. Dia sudah diurapi jadi raja, tetapi tidak senantiasa jadi raja loh, saudara. Dikejar-kejar oleh Saul, akan dibunuh. Betul tidak, saudara? Itu bagian daripada proses, saudara. Dia mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi tidak dilakukan. Hebat, luar biasa. Hatinya lolos, hatinya lulus. Ya, mempunyai hati yang baik, saudara. Wah, dikejar-kejar, akan dibunuh sampai nyamar jadi orang gila loh, saudara. Saudara bisa bayangkan, yang namanya kemenangan itu tidak instan, saudara. Menghadapi berbagai proses. Sama. Untuk perkenanan Tuhan juga melalui proses. Bentukan Tuhan. Sakit, saudara. Banyak hambatan. Tidak instan, saudara. Tidak. Diproses. Bahkan sampai Alkitab katakan di dalam Yesaya 48 ayat 10. Dikatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Namun bukan seperti perak. Aku akan menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Oleh karena aku, masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain. Jelas ayat-ayat ini, saudara. Jadi proses. Hati kita harus dibentuk, disempurnakan. Pikiran kita harus dibentuk, disempurnakan. Komitmen kita harus dibentuk, disempurnakan. Baru kita akan berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Itu penting, saudara. Daud menghadapi apa lagi? Dia ditolak loh oleh rakyatnya, saudara. Saudara bisa bayangkan. Dia sebagai seorang raja tapi ditolak rakyatnya. Sakit enggak, saudara? Tidak sekedar cukup sampai di situ. Daud juga ditolak oleh siapa? Anaknya yang bernama Absalom. Bahkan sampai Daud dikejar-kejar akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Wah, proses yang tidak mudah, saudara. Bahkan terhadap orang tuanya Isai pun juga sama, saudara. Daud ditolak. Buktinya apa? Buktinya pada waktu Samuel bersama Saul datang di sebuah tempat. Dan Isai ini diundang, di mana Tuhan berjanji akan mengurapi seorang raja yang baru. Dipilih dari sekian banyak anak Isai ini tadi. Tidak ada, saudara. Ternyata Samuel tanya, loh kok bukan semua? Apa masih ada lagi anakmu? Oh iya, ketinggalan. Sedang angon wedus. Sedang mengembalakan domba-domba. Panggil. Setelah itu mengalami penolakan. Itu proses, saudara. Ya, jadi yang namanya proses itu memang sakit. Ya, tidak enak. Proses itu banyak hambatan. Proses itu sebuah perjalanan yang panjang, tetapi untuk kebaikan. Jadi itu sebabnya hal yang paling penting di level ini yang perlu saya ingatkan. Sikap hati yang tepat dan benar. Itu penting, saudara. Jangan salah bereaksi. Jangan banyak komplain. Nah, itu penting, saudara. Ingat-ingat ya, saudara. Ini pelajaran penting yang hari-hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya. Ya, sikap hati yang tepat dan benar itu sangat perlu. Jangan sampai salah bereaksi, jangan sampai banyak komplain.
Jangan membenarkan diri sendiri. Tidak perlu. Jadi sikap itu ada dua. Sering saya mengajar sikap yang baik itu digambarkan seperti ya saya menguntai sebuah kalung dari kembang melati. Itu sikap yang baik. Dan sikap yang tidak baik saya gambarkan kaos kaki 5 bulan tidak dicuci, dirangkai, dijadikan sebuah kalung. Kalau saudara ya suruh pilih yang mana ya, kalung kaos kaki 5 bulan tidak dicuci atau rangkaian bunga melati. Ayo, pasti secara logika milihnya apa? Rangkaian bunga melati. Tetapi kita tidak sadar. Yang kita pilih apa? Kaos kaki 5 bulan dirangkai, dijadikan kalung dan kemudian dipakai. Bisa tidur enggak? Enggak bisa tidur. Kena apa? Bau. Waktu kita jalan ada yang mengikuti enggak? Enggak. Kena apa? Bau. Betul enggak, saudara? Nah, terkadang kita enggak sadar. Sebagai orang Kristen, ya kita tahu sikap yang baik, sikap yang tidak baik kita ngerti, tetapi sikap yang tidak baik kita pakai. Pada waktu kita menghadapi masalah, dah iso turu. Nah, salah sikap, salah ambil kalungnya. Itu saudara. Jadi itu sebabnya, sikap hati yang tepat dan benar, jangan salah bereaksi, itu penting. Saya mau katakan, ubah setiap tantangan dengan rasa syukur, dengan rasa syukur dan sukacita. Diubah tantangan ini menjadi apa? Sebuah perjalanan iman. Yang setuju katakan amin. Yang berikutnya apalagi bagian kita? Ubah setiap tekanan ini tadi dengan ucapan syukur dan sukacita menjadi apa? Penyerahan total kepada Tuhan. Itu saudara. Bila ada hal yang menekan di dalam kehidupan kita tidak kuat, ya sudah. Berserah. Itu saudara. Apalagi saudara. Bila ada penderitaan yang silih berganti menghantam kita. Kita harus lawan dengan apa? Ucapan syukur dan sukacita. Dan kemudian kita harus ubah penderitaan ini menjadi apa? Mazmur bagi kemuliaan nama Tuhan. Memuji, menyembah. Saya percaya. Kalau itu kita kerjakan. Kita akan menjadi pribadi yang sehat. Di dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang selalu berkenan. Yang pertama tadi apa saudara? Hidup Kristen harus apa? Harus semakin apa? Harus semakin serius. Terutama dalam hal mengutamakan Tuhan. Yang kedua apa saudara? Hidup kekristenan kita supaya selalu berkenan. Hidup kekristenan kita harus bisa apa? Fleksibel. Terutama kita harus peka kepada tuntunan Tuhan. Kehidupan kekristenan yang selalu berkenan. Bagian yang ketiga apa saudara? Ya, bukan sekedar cuma apa ya? Hati saja, ya, tapi pikiran, komitmen pun juga perlu dibentuk. Amin. Perlu dibentuk dan disempurnakan. Siap? Tundukkan kepala, saya akan tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dan biarlah kebenaran firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar. Kami sungguh-sungguh sangat diberkati dan biarlah pengurapan firman-Mu ini menjamah mengubahkan hati pikiran kami Tuhan. Sehingga hari-hari yang kami lalui kami boleh menyukakan Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Mampukan kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh semakin serius untuk mengutamakan Engkau. Mampukan kami menjadi pribadi yang bisa fleksibel, terutama peka dalam tuntunan-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan pengurapan itu turun untuk setiap kami Tuhan. Mampukan kami menjadi pribadi yang siap dibentuk menjadi sempurna. Baik hati, pikiran, wawasan, iman maupun komitmen kami diubahkan oleh Tuhan. Hari lepas hari disempurnakan. Bagi Tuhan tidak mustahil. Kami terima pengurapan. Kami terima pengurapan firman-Mu. Dan mampukan kami jadi pelaku firman. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa, ucapkan syukur. Yang percaya diberkati katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.